سبحانك الله 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 Betapa indah pondok Mambaun, di balik biliknya memancarkan iman. Betapa indah pondok Mambaun, di balik biliknya memancarkan iman. Hilir mudik para santri pulang pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini, talim kita kaji baru terkait masih ibadah kurban, hikmah syariati ibadah kurban. Nah, hikmatu syariati bi ibadatil udiyati. Udiyati itu udiyah kurban. Nah, ibadah kurban itu sakral loh ya. Ingat sekali lagi, yang paling sakral dalam ibadah adalah kurban karena menyangkut pengorbanan dan darah ya. Jadi ini perlu dimaknai secara sisi benar dalam konsep syariat Islam. Ada adab pada bulan-bulan Zulhijjah yang mesti tidak boleh kita lakukan. Beda dengan Ramadan. Ramadan itu banyak rahmat. Kalau sekarang banyak pantangan. Nah, terutama karakter kita, tabiat kita ya. Ini sangat penting untuk kita pahami karena jarang dipahami dalam konsep sisi kesakralan dan spiritualnya, dianggap ritual biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kaji ini kita bisa memahami aturan-aturan Tuhan pada waktu ya, waktu Ramadan gimana, waktu bulan haji gimana. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina wahum bi ihsani ila akhiril ayam. Segala puji bagi Allah yang memberikan kelebihan bagi kita semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu dan amal. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Baginda Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa. Kita kuatkan lagi keislaman kita, awal dari taklim kita, torekoti kita, jalan kita beramal. Syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridnoka matlubi atini mahabataka
wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nafis bat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir hajatina pasang niat. Wa khususan abaruhi Nur Muhammad khususan ilahi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi khalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wal muslimin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minni tadiyati fisabilika atamana antuatini dan ilquwatahata tamakan minat al-qada'i ala kulli sayyitaratin li syahwati wa syahwati alati tukhariku hadal abadi daiman. Allahul qafi Rabbuna qafi qasadnal qafi wajannal qafi likulin qafi kafanal qafi wa ni'mal qafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafalahul mu'mininal kitab. Amin, 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 ya robbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hludatan lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku segala urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini pentalim, baik yang ditaklimi dalam amanah maupun yang ditaklimi dalam rezeki, agar bisa memahami rezekinya, memahami meridhoi keikhlasan. Dan dalam taklim, ya Allah, ridhoi perkataanku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung saja kita ke talim karena ini perlu dipahami secara pelan-pelan. Puji syukur kehadirat Allah, dengan kodrat iradatnya kita semuanya bisa hadir bertolebul ilmi, mencari ilmu di tempat ini. Baik yang mengaji secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa sohibil qadilah, guru kita Langhanu, semuanya rahimakumullah. Kadihil marata sunaksih sunwawana wanikul tum al-ghaibul fakiri, yang bodoh ini kita bahas tadi hikmatul syariati fi ibadatil udiyati. Hikmah syariat dalam ibadah kurban itu gimana sih hikmahnya? Amma ba'du, Idul Adha itu selalu identik dengan ibadah kurban, sejalan, potong hewan setelah sholat Idul Adha.
Kata Idul Adha sendiri berasal dari kata id, dua kata, dan adha. Id berakar dari kata ada ya'ulu, artinya kembali, menjenguk, ziarah, sama tuh. Ya. Sedangkan kata adha bermakna kurban. Kembali kita mengorbankan diri, menyerahkan ketaatan kita, keikhlasan kita kepada Allah. Karena itu ibadah kurban salah satu ibadah syariat dan umum, tidak secara khusus bisa diamalkan oleh orang guna bisa takarub, dekat kepada Allah. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun. Jangan dijadikan sebagai ritual biasa, dipahami secara konsep kekinian, mesti gimana di bulan itu. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha, umat Islam sering menjadikan momentum untuk melaksanakan ibadah kurban. Jelas, penyembelihan hewan. Islam sendiri kan menjadikan ibadah kurban sebagai bagian dari syariat. Ya, perintah penting setelah sholat. Setelah sholat loh. Ibadah kurban itu setelah sholat. Perintah istilah dalilnya kan jelas. Al-Hajj surat 22 ayat 34. Kita dasari dulu. Iqra ikhwan. Penting ya, setelah sholat ibadah kurban tidak bisa dilalaikan. Dibaca ikhwan. Pakul walikulli umatin. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razahum min bahimmatil an'am wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut asma Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Di ayat yang sama juga itu ada ibadah kurban disandingkan dalam ritual di tiang, sholat, dan di kurban. Di ayat yang lainnya ya nanti kita bahas ya. Jadi udah jelas bagi tiap-tiap umat disyariatkan mana dulu yang pertama disyariatkan yang pertama zaman Nabi Adam, Habil Qabil suruh berkurban ya, suruh berkurban. Jadi ibadah kurban nggak bisa dilalaikan, fondasi ya. Makanya perintahnya muakkad, hadisnya sangat-sangat dianjurkan ya. Kondo nggak mau lundupiti, ada aturan termasuk beribadah kurban. Kondo nggak ada rezeki, ibadah kurban kaitannya dengan haji, ritualnya di haji. Alun bisa kak naik haji, boleh zaman kini payah bana naik haji. Ikuti kurban, ikut sholat Idul Adha, udah sama tuh. Allah nggak mempersulit beragama kok. Jadi ibadah kurban sendiri kan aktivitas yang sublim. Sublim itu artinya sakral, maka ditaruh di pertama. Penciptaan manusia langsung suruh kurban. Karena di manusia ada hewan,
ada sifat sabiiyah, hewani. Karena makhluk salah satu yang berjalan di atas bumi, di samping hewan yang tidak berakal, ada hewan yang berakal. Pertanyaannya, hewan yang berakal siapa? Jawab kona. Nah, yang dikorbankannya itu tidak seluruh hewaninya, yang sifatnya melampaui serakah, ya, merasa kita yang paling benar. Itu sifat-sifat karakter iblisi, ya, itu yang mesti dipotong dalam konsep simbol. Makanya sakral itu bahasa umumnya sublim, ya, pahami dulu ya. Nah, ritualnya yang sakral ini tidak semata-mata hadir ketika suatu teks ajaran keagamaan diturunkan, melainkan lahir juga dari rajutan sejarah. Ya, jadi gini, kalau kita ingin tahu kebenaran gimana syarat berkurban, ya, itu harus tahu sejarahnya. Enggak mengandalkan kata fikih begitu aja. Ya, gimana sejarah kurbannya Habil Qabil? Ada yang diterima, ada yang nggak diterima. Gimana tata aturannya? Yang disyariatkan secara Islam itu setelah itu dicontohkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, harus tahu sejarahnya kan? Makanya kalau udah tahu sejarahnya, kita tidak akan berdebat dalam konsep fikih. Misalnya kulit, ya, nggak boleh diperjualbelikan. Bagian dari potongan kurban, hati-hati memakannya sepertiga, ya kan? Nah, itu di sejarah adanya kan? Nah, fikih ini sering membuat aturan kecerdasan kekinian, menyesuaikannya, makanya bahaya. Ya, kalau kita tidak pahami sejarah, itu makanya Andung sering menetapkan fikih agak berbeda, karena Andung menyampaikannya runut asbab ini ya, di asbabul wurudnya, yaitu bukan asbabun nuzul aja, Andung harus mengungkapkan sejarah-sejarah Islam dengan riwayatnya sahih ya, jelas riwayat itu bukan dongeng, maka kita didapat fikih tuh. Jadi aktivitasnya sakral loh. Sekali lagi ya, untuk mudahkan, karena ditaruh di pertama loh disyariatkan ya. Nah, kalau sholat kan disyariati Islam itu boleh dikata itu setelah Nabi akhirul zaman ya, bukan mengecilkan sholat ya, tapi pahami jangan lupa kurban juga krusial ya, penting. Makanya sekali lagi memahaminya ini nggak main-main ya. Dalam perkara kurban harus pula dikaji sejarahnya, khususnya dengan riwayat kitab Islam yang sahih tentunya. Kenapa harus demikian? Supaya kita bisa mengamalkannya secara benar melalui tuntunan ilmu fikih Islam yang benar dan tidak menimbulkan jidal. Jidal itu perdebatan atau bid'ah, dolalah. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolalah. Ya bukan nggak boleh. Ke Mekah kalau naik onta nggak mungkin ngikuti bid'ah asli katanya. Ya kita mesti pakai pesawat buatan Yahudi. Itu kalau kita naik pesawat ke Mekah itu bid'ah hasanah, bid'ah yang boleh, karena zaman Nabi nggak ada ya. Sebentar-bentar bid'ah, banyak ulama ngomong gitu kan. Makna bid'ah sendiri ada yang boleh, ada yang enggak. Sejarahnya ibadah kurban itu sendiri kita harus menemui hikmahnya. Dari sejarah itu dapat hikmah, tahu enggak? Hikmah itu pemahaman yang tersembunyi, kita tahu ujungnya. Tuh dia. Dalam ibadah kurban yang berintikan perjuangan dan pengorbanan. Intinya tuh kita berjuang. Berkorban itu artinya berjuang dalam makna kekinian ya. Nah, artinya ibadah kurban tidak melulu bernuansa terma religius saja, tema yang sifatnya sakral saja, juga terkait kelengkapannya ya. Renungan sosial humanis, pendidikan multikultural bagi kita di kondisi sekarang. Peristiwanya besar, agung. Dari kerelaan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail tentunya mengandung banyak hikmah, pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat zaman kini untuk bisa dipahami, diteladani. Nah, ini perlu guru.
perlu ulama yang memahami konsep kekinian, ya kan? Enggak ulama takbir aja. Pertama, hikmahnya ada 5 nih, ya. Itu kalau antum sudah memahami konsep kurban, antum sudah sama itu berkurban atau berhaji, insya Allah, Allah tahu kok. Ya. Tidak dikaitkan dengan materi harus lebih. Pertama, yang namanya perkara cinta, nah, cinta nih, ini kaitannya erat dengan kurban. Kan betul-betul sulit untuk dilogikakan. Sulit nggak dipahami? Gini nih, orang itu udah punya suami, punya anak 5. Ya, umpamanya. Ada nggak orang yang mencintai anak itu? Dilogikakan gimana? Kok senang sama dia? Ayo. Itu ada di kurban loh. Bisa nggak dilogikakan cinta? Hakikat cinta ada nggak? Enggak, makanya makomatnya tinggi loh. Aku cinta kepadamu. Enggak bisa diomongin gitu. Ya, hub tuh. Itu di pertama hikmahnya ada konsep cinta. Cinta di dalam ajaran Islam skala prioritasnya apa? Ini Islam ngajarin perkara cinta kalau timbul perasaan cinta. Skala prioritas untuk ajaran Islam itu apa? Dicurahkan tauhid saja hanya kepada Allah. Prioritas apa utamanya? Jadi kalau perasaan antum menduakan Allah, ya, Allah cemburu tuh. Duduk gak? Harta, jabatan. Nah itu kan mainan pribadi tuh. Setuju gak tuh? Nggak bohong deh, nggak bisa dibohongin. Yang duduk juga sulit mencapai tingkat makomat itu loh. Gini ya, Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya nggak? Manusiawinya. Udah sulit dapatnya, ya. Sampai terlepas ngomong. Kecil, kata Nabi Ibrahim. Kalau hanya 1000, betul kan? Kambing 300 onta dilaksanakan sama dia, bagikan anak pikir. Kecil. Kalau Allah meminta anakku dipotong, saya potong. Manusiawi kan? Berarti kan perasaan cintanya ke Allah prioritas tuh. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena tertutup hijabnya, dia belum punya anak. Pas sudah punya anak ditagih nggak? Tagih sama Allah. Hei, Ibrahim, antum dulu banajar mengecek sama mendabi anak. Diperintahkan mendabi anaknya. Kapetang gajinya tuh. Makanya hati-hati kalam. Walaupun perasaan, Allah tahu tuh. Aden kalau lasal-lase utang tu utang kok, dan sumbangkan saparo kok utang kah Mas Haji. Itu namanya ilmu hantu tuh. Hati-hati kalau nggak dilaksanakan. Kalau hantunya tuh hilang, dipotong langsung tuh tanpa kita sadari. Allah itu maha sayang ya, kadang-kadang pelan-pelan dikasih ujian, betul nggak? Itu kemarin kajinya kan. Maka cinta itu dalam kurban prioritas utamanya ilmunya dulu. Soal membolak-balikan hati cintaku kepada Allah itu urusan Allah. Ilmunya dulu. Secara ajaran Islam, cinta itu hikmah kurban pertama. Setuju? Setuju. Ya. Skala prioritasnya perkara kajian makomat dalam tasawuf adalah harus berkorban. Sepakat? Gampang ya? Nah, S3 nih yang duduk. Bener kan? Nyampeinnya. Kan udah dipahami itu. Enggak diputar-putar. Hanya dicurahkan ke Allah. Gampang tuh. Bohong tuh. Soleh-soleh orang hanya dicurahkan kepada Allah, kacau tuh. Dompet penuh juga kan. Pilih juga lagi. Manusiawi, orang kayak gitu manusiawi. Ya. Itu yang disebut hubbullah. Apa tuh? Cinta Allah. Nggak bisa diomongin. Dalam ajaran tarekat, teori tasawuf, prioritas keduanya setelah hubbullah apa? Ayo. Setelah kepada Allah kita cintanya prioritas ini, aturannya ini makamatnya. Cinta Rasul. Cinta bini? Enggak.
Kalau nggak ada Rasul nggak ada antum loh. Cinta Rasul, makanya ada selawat. Diperdebatkan, pas motong nggak boleh ada selawat. Berarti nggak ngerti sejarahnya. Karena kalau motong selawat nanti persembahannya wadal kepada manusia, kepada Nabi katanya. Itu dalil ngok-ngok namanya, ngok-ngok. Bermainnya akal. Runut makomatnya gitu. Boleh selawat disunahkan. Ada Imam Majab Syafi'i juga menyunahkan kok itu selawat. Tapi banyak yang memperdebatkannya. Kita nggak kaji karena kita udah paham konsep sejarahnya kan gitu. Ya. Yang kedua makomatnya cinta Rasul. Itu kalau diletakkan pada kaji bukan syariat kan? Tasawuf kan? Torekot kan? Makomat awal hubullah, makomat kedua cinta Rasulullah, makomat ketiga lupa. Makomat ketiga kepada makhluk. Nah itulah istri, anak, harta. Boleh. Makomat keempat alam. Jangan rusak. Nampak gak? Itu dia. Ada di kurban semuanya. Ibadahnya. Makanya kalau Allah meminta, makomat di bawahnya harus ngalah kan? Ngalah kan? Kalau antum di rumah, cinta sama mobil, cinta sama istri. Pas datang kurban, ya ada mobil nih. Ya. Kacau nih. Kalau nggak berani kurban hanya 1 ekor kambing. Benar nggak? Itu konsep sufi. Benar tuh, hati-hati tuh. Jadi itu muakat. Kita kan sering ngukurnya itu hari ini. Ukurnya hari ini. Nggak ada duit, nggak bisa kurban. Allah tahu tuh. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa kurban, oke, Allah Maha Sayang. Ikuti adab aturan hari-hari nahar. Hari-hari adanya darah. Jangan sampai rezeki kita itu terbuang. Duduk, itu sakralnya. Ada 4 makomat, udah paham ya? Dalam ibadah korban. Nah. Salah satu amalan untuk cinta yang kedua kepada Rasul, apa namanya? Salawat. Betul kan? Salawat. Kepada makhluk, cintanya. Praktek amal, karena manusia itu perlu bukti. Bagi daging, sodako. Benar kan? Kepada alam. Buang sampah sembarangan. Nah itu dia. Itu amalan-amalannya. Paham ya? Nah, ini tolong dikonsepkan secara benar, diberi pengertian kepada yang lain gitu. Makanya dari sisi kurban menjadi bentuk curahan cinta kepada Allah kalau antum paham makomatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, makomat pertamanya itu ke Allah. Maka bisa disebut kalau berkurban antum didekati sama Allah. Itu nama bahasa ma'rifatnya takarub dalam ilmu tasawuf. Takarub itu mendekatkan diri kepada Allah, dan ujungnya kalau udah dekat Allah antum langsung ditaatkan. Maka taat, maka ibadah kurban kaitannya mendekat kepada Allah, taat kepada perintah, jauh dari larangan. Kurban. Nah, dasarnya mana? Bukan kata andong tuh. Bukan kata hadis Al-Kautsar 1, 2, baca tuh. Andong yang baca ya. Kemarin udah dibaca nih. Inna at'oina al-kautsar fasoli li rabbika wanahar. Betul kan? Nah, sesungguhnya kami telah memberikan karunia sangat banyak kepada kamu. Kasih napas, kasih rezeki, bisa ngerokok, bisa main game, bisa punya anak. Oh, banyak yang nggak punya itu. Maka sholatlah.
Tuh. Untuk Robmu. Dan sembelihlah kurban. Dalam konsep ini bukan motong kambing. Sakral, sublim. Tahu nggak? Jangan berbuat maksiat. Buang, potong maksiat itu. Sampai itu hikmah pertama dalam ibadah kurban. Titik ini paham ya? Paham gak nih? Ibadah kurban. Kedua, sejatinya adalah ibadah kurban itu sejatinya perintah untuk mengorbankan apa? Sejatinya manusia itu ruhani loh. Bukan kambingnya, bukan dagingnya, bukan darahnya. Allah nggak terima itu. Sifat egois kamu yang dikorbankan. Sikap mementingkan diri kamu yang dikorbankan. Rakus serakah itu yang dikorbankan. Itulah diiringi kecintaan kita bukti kepada Allah. Sampai itu hikmah kedua. Diwujudkan tadi dengan apa? Ngewujudin supaya jangan rakus, jangan pelit, solidaritas ke sosial, bantu, empati. Kalau kita susah, mungkin ada orang lebih susah. Cuekkan kesusahan kita, bantu orang lain susah. Kita diurus Allah tuh. Itu waliyah. Ini berat nih. Jadi teladan paling mulia itu tentang kecintaan kepada Allah diaplikasikan dengan menghilangkan, memotong sifat egois, serakah, mementingkan diri sendiri, tidak pelit. Ini ditunjukkan oleh siapa? Oleh sejarah. Sejarah dari Nabi Ibrahim dengan kesediaannya menyembelih putra kesayangannya. Nah, ketiga hikmahnya. Pertama udah tahu hikmah pertama. Hikmah kedua ya udah tahu dari ibadah kurban. Nah, jadi mengetahui hikmah itu antum sudah sama memahami konsep kurban. Ketiga, perintah berkurban ialah perintah bagi mereka yang mampu memiliki kelebihan rezeki dan membagikannya. Ini toleransi. Tapi antum sudah bisa ngamalin yang di atas tuh. Kalau lebih rezeki wajib. Hikmahnya nggak bisa, nggak ada alasan tuh. Wajib. Untuk kaum miskin, du'afai, yang membutuhkannya jelas. Ini ada empati dari kelebihan kita. Hal ini adalah untuk apa? Untuk ada menjauhkan kesenjangan sosial. Itu yang disebut komunikasi sosial. Ya kan? Nah, untuk membantu menikmati dalam kita merayakan kesyukuran tiap tahun komunikasi sosial kita, alhasil akan terbangun ikatan silaturahim, solidaritas kita sesama makhluk. Semangat tolong menolong antar masyarakat. Sikap tadi mengurangi apa? Kejahilan orang miskin, kesenjangan sosial, dan menjaga suasana kehidupan menjadi harmonis. Betul kan? Jadi kalau kita renungan dari hikmah 3 aja itu bisa 100 tebel buku tuh. Kalau diputar-putar enggak? Iya. Ya. Ada yang tahu hikmah keempat? Hikmah ketiga udah tahu tuh. Ada komunikasi sosial, menjauhi kesenjangan sosial. Hikmah ketiga kan? Hikmah keempat, hewan kurban akan menjadi saksi. Ini perkara akidah. Akan menjadi wasilah penolong kita waktu syirat, hisab. Itu yang bantu kita. Sampai nggak ada? Wasilah, sirat, penyeberangan, ujian, menjadi saksinya itu. Dia udah berkurban. Nih naik aja tunggangan nih, supaya cepat ke surga. Itu dia sakralnya. Nah, karena kita tahu lah di zaman sekarang orang
beribadah itu sering gak ikhlas kan? Di hari kiamat nanti. Jadi yang keempat ini banyak untuk nanti kehidupan kekal. Hewan yang dikurbankan akan datang berwujud amal kebaikan yang bisa menjadi penolong antum. Tuh hewan kurban tadi. Menyelamatkan nasib antum nanti di alam-alam hisab. Termasuk juga sholawat, syafaat Allah Nabi Muhammad SAW. Di akhirat nanti, ya di akhir kehidupan nanti. Dasarnya mana nih? Dasarnya ya, dasarnya dari hadis Ibnu Wajah, nomornya 3117. Ya, baca ya pelan-pelan ya, bahwa ini akan menjadi saksi dan penolong kita. Ya, hadatana Abdurrahmani ibnu Ibrahima Dimaskiyu hadatana Abdullahi ibnu Nafi'in hadatani Abdul Mutanna an Hisami ibnu Urwati an Abihi an Aisyah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qallama amila ibnu Adam yauman nahri amalan habibi ilallahi azza wa jalla min herin riqaqati damin wa innahu layati yaumal qiyamati bi kuruniha wa ajlafiha wa ashariha wa innad dama layaqau minallahi azza wa jalla bima kana qabla an yaqala alal ardi fatibu bihan nafsan. Oh, hadis ini sahih loh. Telah meriwayatkan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Al-Damashqi, telah diriwayatkan pula kepada kami Abdullah bin Nafi, telah meriwayatkan pula kepada Abu Al-Mutanna dari Hisam bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda. Itu riwayat sanadnya harus jelas, runutnya harus jelas, maka jadi paham, nggak main-main nih, asli, otentik dari Nabi, runutnya itu. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam konsep Allah nggak membutuhkan itu. Akan sampai kalau antum berkurban keikhlasan antum. Kalau darah itu sudah jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Dalam hari Idul Adha, adab aturannya itu ada darah yang terpotong, ada maksiat yang mesti dibuang. Kalau antum hari itu membuat maksiat, membuat kejoliman, ada pembunuhan, kontan. Kapan hari An-Nahar? 10 Dzulhijjah. Makanya kalau kita belajar tarekat di bulan itu hadiri kurban. Ya, kalau nggak bisa banyak zikir dan taubat, hilangkan kemaksiatanku sehari penuh itu. Kalau antum tidak ingin celaka, karebana kajian dong, nggak mau tahu dong, dianggap biasa saya ngaji. Jadi ada bulan sial. Memang secara logika nggak ada bulan sial, baik aja. Ya, apakah begitu? Enggak, berarti antum nggak ngikuti aturan Allah. 10 Dzulhijjah ada yang maksiat. Kacau tuh. Ada yang nipu. Ada yang ngegarong. Nah, nanti pas dibayar, ditagih Tuhan, lu bayar, lu punya utang lu. Di hari yang dilarang kamu melakukan itu. Ini bayarannya. Mati anak, kecemplung seumur, tabrak ketelonton, jangan nangis dong. Itu aturannya. Kira-kira gitu. Nah, coba merenung sekarang.
Nah tobat deh, banyak dosa kita di belakang yang kita tidak tahu. Makanya beragama itu ilmui, termasuk kurban. Anda nggak nakut-nakutin. Sampai. Jadi setidaknya sekarang udah tahu ya. 10 an-nahar, jangan menumpahkan darah. Arti simbolis sublimnya, sakralnya, jangan berbuat maksiat. Duduk. Nabok istri aja nggak boleh. Baca kak sih nggak boleh. Betul nggak? Apalagi dia tidak itu mengacukan keberadaan dia. Orang tuanya diacuin. Ada yang pergi itu merantau, nggak ditegur bapaknya, nggak izin bapaknya untuk cari suami. Ada kacau tuh. Gimana Anda menolongnya kalau tata aturan Tuhan aja dia tidak pahami? Nggak apa-apa ngaji kayak gini. Nggak apa-apa ya, kan mudah dipahami nih. Karena yang Anda sampaikan itu bahasa yang sering tidak dipahami oleh orang. Itu 10 Zulhijjah loh. Banyak rambu-rambu. Merahnya banyak tuh. Karena di situ darah terserak. Dari hadis tadi aja kita udah dapat pemahaman. Jadi ya jelas ya, kuku, bulu, darah akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Ya, belum dipotong, Allah udah tahu tuh keikhlasannya. Maka perbaguslah jiwa kalian di hari itu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3111, 3117. Ada angka 7-nya. Mau dilanggar? Dah. Paham ya? Nah. Kelima, apa hikmahnya? Keempat tadi, hikmahnya akan ada saksi dari hewan kurban tadi. Akan ada saksi kalau antum tidak berbuat maksiat di hari kurban nanti. Itu hikmahnya. Disimpulkan ya supaya mudah. Yang pertama, hikmahnya apa tadi? Cinta. Prioritas hanya kepada Allah. Yang kedua, perintah mengorbankan sifat egois serakah. Ya. Kalau kambing itu simbolisnya, yang prioritasnya kamu menjauhi sifat rakus serakah. Yang ketiga, kalau melebihi rezeki wajib korban. Yang keempat, jadi saksi itu, jadi wasilah itu. Hadisnya ada tuh. Yang kelima, terakhir hikmahnya. Udah pintar ya antum deh masalah kurban. Akan ngeri dia antum di hari-hari kurban itu kalau mengucuk ekatnya. Karena itu menolong kita 11 bulan sama dengan puasa Ramadan. Kalau mengikuti aturan itu, antum duduk aja siul aja rezeki ada loh. Yang penting taat kepada Allah. Gitu. Jadi gini, kelima. Orang berkurban dibalas dengan kebaikan pahala yang berlimpah. Karena di kurban itu ada ibadah syukur. Ini enak nih, kelima nih. Balasan pahala tersebut tidak terhitung jumlahnya loh. Sebanyak bulu kambing, hitung tuh bulu kambing. Hitung tuh. Sanggup gak? Ewan kamu hitung bulu kambing. Dunia akhirat tuh gak habis-habis tuh. Analoginya begini. Setiap bulu dari hewan yang dikurbankan akan mengandung satu pahala kebaikan bagi yang berkurban. Hadis ini sahih loh. Orang mana tahu tuh. Ya, matan isinya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, nomornya 3127. Ada 7-nya enggak? Ilmu 1000 dinar. Ilmu hijib Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Kalau mengerti makna kurban hilang tuh ilmu tadi itu. Hadatan Muhammadu ibnu Kalafin Askalaniyu hadatana.
Adamu ibnu Abi Iyas hadatana Salamu ibnu Miskinin hadatana Ayyiduhallah an Abi Dawuda an Zaid ibnu Arqam qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mahadihil adahi qala sunnati abikum Ibrahimu qalu famalana fiha ya Rasulullah qala bi kulli sa'aratin hasanatun qalu falsuf ya Rasulullah qala bi kulli sa'aratin minas sufi hasanatun. Tuh artinya ya, berkata kepada kami Muhammad bin Khalaf al-Ashqalani, berkata kepada kami Adam bin Abi Iyas, berkata kepada kami Sulam bin Miskin, berkata kepada kami Azidullah dari Abu Dawud, dari Zaid bin Arqam. Dia berkata para sahabat Rasulullah SAW, turunutnya sampai ke sahabat yang 4 tadi. Wahai Rasulullah, hewan kurban apa ini? Beliau bersabda, ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Ibrahim, mereka berkata, diikuti kata-kata Ibrahim oleh Nabi, dijelaskan kepada sahabat. Lalu pada hewan tersebut kami dapat apa wahai Rasulullah? Tanya lagi para sahabat. Beliau bersabda, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Cie bulu. Mereka berkata, bagaimana dengan suf, bulu domba? Beliau Rasulullah bersabda, pada setiap bulu suf ada satu kebaikan. Tidak semuanya, tiap bulu dan kenek tuh. Makanya tidak heran kepala wali kalau korbannya ikhlas, ya pasir jadi emas. Sakralnya kayak gitu. Nah zaman sekarang karena kita sering gak ikhlas dalam kurban, manggarutuknya banyak, pasir jadi pasir. Logika nggak terima zaman dulu karena kehebatan kewalian tadi dengan ilmu tadi. Kini ikuti deh ajaran kurban, selesai rezeki antum. Hadisnya jelas, jangan dijadikan hadis yang aneh-aneh begini nggak doib, begini pusing tuh. Selama tidak bergeser dari syariat fikih, selama jelas runut matan isinya, perawinya, maka hadis tadi pasti sahih. Anu kan apa dasar pikiran anu? Qurannya ada, hadisnya ada, itulah 5 hikmah dari kurban. Tuntas nggak tuh pelajaran kurban? Disangkut pautkan nggak wajib bercakap begini? Enggak. Udah selesai itu. Ternyata ruhani yang mesti kita pahami. Iya kan? Nggak ada strata. Bukan kurban itu milik orang yang sudah naik haji, bukan orang kaya, semua. Itu hebatnya ajaran Islam. Kalau kafah ya. Dalam adab berkurban, adabnya nih, waktunya masuk kurban. Ya. Perhatiin ya, supaya antum beres. Ya, beres gimana dong? Beres kalau ada ujian pasti ada ujian. Tapi ujian tadi jadi nikmat, mau nggak? Nggak kelojotan, nggak cemas. Mati itu pasti bro. Itu pasti kan? Tapi kita ada hakul yakin kehidupan kita akan nikmat di kehidupan yang abadi. Ya, gini, dalam adab berkurban itu persiapannya bukan di hari 10 Zulhijjah atau hari sholat Idul Adha aja, persiapannya salah. Atau dari tasrik 3 hari setelahnya salah. Tapi diawali pada tanggal sebelumnya. Kapan? 8 Zulhijjah mulai start tuh. Itu udah masuk kurban. Tapi tidak boleh memotong hewan. 8 Zulhijjah itu namanya hari apa? Kata Nabi namanya hari Tarwiyah. Di tanggal 8 itu kerja kita bapiki. Tarwiyah itu berpikir.
Dimainkan pikiran tuh. Sejarahnya ini, Nabi Ibrahim tanggal 8 itu dikasih mimpi. Suruh motong. Terus dia mikir Nabi Ibrahim tuh, waduh. Apa pikir, tarwiyah nih. Mungkin nggak nih? Mungkin nggak nih? Nggak mungkin kayaknya ini Allah nih. Aku kan Nabi aja loh. Ini jangan-jangan setan nih. Jadi tanggal 8 apa maksudnya? Mikir apa yang kita lakukan sebelumnya yang paling beresiko. Mikir tuh, tobat ya Allah, saya begini dulu melakukan dosa ini, ampuni saya ya Allah, saya punya utang, tolong ya Allah, karena utang itu nggak bisa dimaafkan, enggak? Utang harus bayar, kasihlah rezeki untuk utang, itu tarwiyah namanya. Tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Bahasa kerennya maranung. Diawali dengan zikir, merenung. Kemudian yang ketiganya, aku butuh kun fayakunmu. Butuh keajaibanmu, itu permintaan. Tanggal berapa? 8. Itu waktunya. Gimana nih? Sembarangan aja mengambil waktu. Waktunya ada. Boleh disebut deh, oke nggak bisa ngadapi dia. Ya Allah, saya berilah saya rezeki. Ya Allah, lunasi utang saya. Karena utang itu tidak bisa, harus dibayar. Kasih saya rezeki. Udah di ujung tanduk nih ya Allah. Nggak apa-apa, hanya begitu. Mintalah kun fayakunmu. Ayo. Kapan waktunya? 8 Zulhijjah. Adabnya itu ilmunya. Namanya hari tarwiyah. Kenapa itu terjadi? Karena ada keraguan Nabi Ibrahim suruh potong. Itu ngimpi pertama. Jadi tanggal 8 namanya hari tarwiyah. Hari berpikir untuk antum merenung berpikir. Adabnya banyak bertafakur dan berzikir. Itu kata Nabi. Dan ditutup dengan tobat, permohonan doa, kekuatan Allah kun fayakun. Hadis sahih. Jadi dalam kita berkorban yang kan pikirkan motong kambing aja. Katanya, torekatannya itu dari tanggal 8. Ketangkep kan? Jelas amalannya, hikmahnya ada ya. Jadi tanggal 8 start. Kita melakukan amalan kurban. Adab tidak tahu. Bapikir, bajikir, batobe, badoa. Bapikir, bajikir, batobat, badoa. Duduk. Pakai bahasa sendiri deh, udah ngerti deh. Pikir dulu, dosa gua paling gede apa? Prioritasnya apa? Yang beresiko terhadap amanah apa? Dikaja-kaja bang dong, boleh. Alun dapet bini dong, boleh. Alun dapet karjon dong, boleh. Nggak keandong ke Allah. Sudah itu apa lagi? Itu berpikir. Zikir. Jangan nafi. Hilang tadi pikiran tadi. Ikhlas penuh. Ya rojak boleh. Ya kayu agoni boleh. Sampai. Nggak perlu diajarin adabnya. Sudah itu. Ampuni dosa saya. Perbanyak istighfar. Sudah itu. Ya Allah, saya butuh kun fayakun dalam bertawakal ini. Di bulan baik ini. Bulan hari tarwiyah. 8 Zulhijjah. Nggak perlu dicatat deh tuh. Yang penting jelas amalannya. Itu sebabnya hari-hari khusus bulan Zulhijjah, hari-hari khusus ini memiliki nama khusus. Tanggal 8 namanya hari tarwiyah. Itu tanggal 8 Zulhijjah. Besok tanggal berapa? 4, 6, An-Nahar. Idul Adha. 5 apa? 4 apa? 4 itu tarwiyah di bulan besok. Itu yang diamalin.
Tangkap kan nih? Tangkap ya, nyanyian dong. Supaya jalan amalannya. Karena ajaran ini torekot, jalannya mana? Di kurban itu. Gitu. Nyanyi, terserah mau sebut nyanyi loh. Itu hari khusus 8 dah. Yaitu tarwiyah amalannya. Tanggal 8 Zulhijjah disebut hari tarwiyah. Dari kata apa tarwiyah itu? Irtawa yartawi. Artinya pertama, arti itu adalah suruh berrawiyah. Rawiyah itu suruh banyak berbekalan merenung. Bekal itu merenung. Dan makna lain adalah banyak minum. Itu dalam konsep materi. Persiapan air. Persiapan perbekalan. Yartawi. Banyak minum. Hari itu masyarakat banyak minum, membawa air, nggak boleh puasa. Nggak boleh lah. Harus minum. Tanggal 8. Berpikir. Duduk itu. Itu aturan fikih. Tahu sejarah. Nggak didebatin. Yartawi irtawa. Banyak minum, membawa air, perbekalan hari setelahnya. Apa? Tanggal 9 kan? Disebut yang ke-9 ini namanya, ada yang tahu? Halo? Arafah gimana nih? 8 tarwiyah. Yang ke-9 Arafah, apa amalannya? Tanya orang haji. Jadi antum udah haji itu rukunnya. Ke-9 itu hari Arafah, jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Disebut hari Arafah pada tanggal ini jemaah haji melakukan wukuf Arafah. Apa wukuf Arafah? Puasa Arafah. 9 untuk puasa. Jadi dengan demikian hadis yang menyebutkan anjuran berpuasa Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah saja. Kalau dalam kajian riwayat sejarah itu artinya dalam sejarah mimpi kedua Nabi Ibrahim. Kan mimpinya sama. Pertama ragu nih, kasih mimpi, potong anakmu, potong anakmu. Hari ke-9. Dalam sejarah, mimpi kedua Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih kembali. Dalam mimpi itu sama dengan mimpi pertama. Supaya timbul apa? Halo? Di Arafah ini, di berpuasa ini karena Allah datang. Supaya timbul keyakinan dari keraguan tadi. Kalau lah 2 kali mimpi timbul yakin enggak? Maka puasa supaya yakin rezeki antum ada. Gimana nih? Kok marah-marah dong? Enggak, penegasannya gitu. Jadi motivasi keyakinan ditaruh di hari 9 namanya hari Arafah. Ada ibadahnya. Berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah artinya hari keyakinan. Jadi Arafah itu artinya keyakinan. Maka ada perintah puasa sunnah. Jadi tanggal 8 namanya hari amalan tarbiyah. Tanggal 9 amalan Arafah, ada puasa. Mimpi lagi ketiga. Mana utangmu, potongmu, maka sembelih langsung. Tanggal 10 Zulhijjah. Maka setelah yakinnya liwat dan timbul hakul yakin, Nabi itu mimpi ketiga, dipanggillah Nabi Ismail. Aina kemari. Halo? Itu dia. Itu yang disebut hari An-Nahar. Apa namanya? An-Nahar. Pertama
tarwiyah, kedua Arafah, ketiga an-nahar. An-nahar artinya potong. Ada di Quran tuh. Setelah mimpi ketiga, panggil anaknya. Nak, saya diperintahkan Allah untuk memotong kamu. Menurut kamu bagaimana? Ada di Quran kan? Gak perlu dibahas, sudah dibaca. Itu kan diabadikan di Quran. Ya. Nah, apa jawaban Nabi Ismail? Saya menerima dengan sabar. Jadi rezeki kamu yang hilang. Ya. Apalagi anak yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, dosa kamu ikhlasin. Kamu terima, memang dosa dewi. Nabi Ibrahim aja menerima. Kenapa? Dosa saya dulu, saya berjanji untuk menyerahkan anak-anak aja saya potong. Benar gak? Itu dia. Itu dipraktekkan di An-Nahar 10 Zulhijjah. Potong. Diabadikan tuh di Quran. Nah, kalau zaman sekarang ya, itu terjadi. Seandainya punya anak 6 orang, pasti yang disuruh potong anak yang paling degil. Tahu nggak? Pasti anak yang paling bandel. Manusiawi kan? Antum punya anak nih 6 nih. Ibrahim potong. Ibrahim anaknya 2 loh. Hebat Ismail loh, daripada Ishak. Populer karena Ismail ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, betul kan? Yang dikasihin Ismail. Jadi kepada Allah yang terbaik. Korban pincang. Kacau. Dikasihin ke orang. Nggak serius kita. Banyak kan zaman sekarang? Tuh dia. Jadi udah jelas tuh di An-Nahar, hati-hati. Kasih anak nakal aja, nggak tahu. Lah, hari H ibadah pemotongan hewan bukan tanggal 10 aja, startnya dari tanggal 8. Setelah tanggal 10 namanya hari apa? Tanggal 10 itu An-Nahar. Amalannya udah jelas, ke masjid, ikuti potong, bagi korban, gitu kan. Setelah itu 3 hari berturut-turut. Hari tasrik. Duduk gak? 8 tarwiyah, 2 Arafah, 3 An-Nahar, 4 tasrik. Tasrik 3 hari. Di atas 3 hari. Jadi amalan kurban 6 hari. Duduk. Sampai semua ada amalannya. Jelas prakteknya, jelas torekotannya kan. Nah, jadi hari H itu dia kalau secara umum apa deh? Tanggal 10 aja kan pikirannya kan. Paling yang lebih pengetahuan tasrik. Gimana nih? Jadi 10 An-Nahar secara bahasa artinya menyembelih binatang di bagian pangkal leher tempat kalung. Kenapa di bagian pangkal leher? Karena pada zaman itu yang disembelih adalah onta tinggi. Di pangkal leher tinggi itu onta tuh. Kalau dipotong paling atas nggak sampai pakai tangga. Hadisnya paling pangkal mendekati badan. Dari pangkal potongnya, bukan di sisi bawah. Itu nggak diikuti. Karena itu di sana di kita kambing, geletakin pipinya. Nah itu An-Nahar. Nah sebaiknya kurban itu kalau mampu antum sendiri. Karena amalan ritualnya kan gampang, basmalah yang paling pokok. Ya, kalau mau dialamin ada salawat, ada ini, jangan diperdebatkan itu. Nanti konsepnya beda. Jadi kalau menurut aturan yang sebenarnya onta itu di pangkal leher disebut naharnya ke sana. Karena pada hari ini banyak orang yang menyembelih onta korban. Yang keempat, 3 udah ya, tarwiyah, sudah itu. Ketiga, An-Nahar ya. 4 itu hari tasrik.
11, 12, 13 Zulhijjah. 8, 9, 10. 11, 12, 13 namanya amalan tasyrik. Sampai amalan tadi. Bermainlah sama daging. Bukan motong. Bermain sama daging. Tahu bermain sama daging? Kalau amalan simbolnya, sublimnya, antum bagikan kambing tuh. 3 hari itu. Duduk kan? Bukan dikumpulin di kulkas, bro. Amin. Ya. Artinya gini. 11, 12, 13 Allah tahu itu. Membagikan susah. Kalau berlebih kan. Nah, jadi sunnah Rasul itu nggak boleh motong 11, 12, 13. Harus sudah terbagi. Nah sekarang gimana? Enggak taluk do hari 10 Zulhijjah kok potong setengah boleh. Menyelisihi sunnah tapi sah korbannya. Tapi enggak sempurna. Paham enggak? Paham ya? Paham begini karena kita tahu sejarah. Tuh. Namanya hari tasyrik, hari kemuliaan, bersosialisasi, mengempatikan orang yang membutuhkan korban dengan membagi daging. Itu tasyrik artinya. Nah, di sini guna membagikan daging supaya setan yang ada di kamu ikut terbuang. Makanya di Mekah dalam haji disebut lempar jumroh. Yang dilempar apa? 3 setan. Peng, peng, peng. Nah kita amalannya tasyrik bagi kambing. Kalau haji ambil tuh aqua sendal lemparin tuh balik lagi ke badan karena setan ada di badan. Itu. Duduk kan tuh? Duduk kan? Jadi kamu bisa ngelempar jumroh. Tasyrik 3 hari. Tanya ya, Anda bukan merasa pintar. Dijelasin nggak sama orang sekarang begini amalan? Yakin nggak amalan ini benar atau enggak? Nyanyian dong. Nggak mau tahu deh kama-kama ibadah kurban. Untuk awak tuh. Itulah hari penuh kemuliaan. Kalau orang fakir itu memberi dikasih daging senang, maka fakir itu walaupun nggak berdoa kepada kita sudah mendoa kita. Kalau udah kita banyak membagikan, maka doa kita banyak orang yang teraniaya. Kalau doa orang yang teraniaya berarti kita makbul. Duduk. Dari daging aja tuh. Allah nggak nerima daging, dagingnya fakir miskin. Tuh, ya, dia. Jadi arti hari penuh kemuliaan itulah tasyrik. Hari di mana jemaah haji melaksanakan ritual melempar jumroh. Dan hari di mana umat Islam di negara lain juga sibuk dengan menyembelih kurban. Sama. Ada orang lempar jumroh nggak ngerti maknanya nggak? Banyak. Masih hebat kita. Ayo. Jadi namanya haji mabrur gimana sih? Harus paham ini. Ibadah kurban ini. Nah, amulah haji dong. Ulang lah. Banyak maaf. Dari Naibasyah Al-Hujali, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ayyamut tashhirikin, ayyamu aklin wasurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum membagikan kurban. Bagikan. Kita boleh makan. Sampai hadis riwayat Muslim bernomor 1141. Prinsipnya gitu. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah An-Nahar, Idul Adha. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hari tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah. 7, 8, 9 bulan besok. Ya.
Disebut tasrik karena tasrik berarti mendendeng, menjemur daging kurban di terik matahari. Arti makna simbolik. Arti makna sebenarnya. Kosakatanya, tasrik menjemur daging di terik matahari supaya enggak basi. Zaman kini ada freezer samo. Tapi jangan digeser waktunya sampai 7 hari. Tuh. Ya 3 hari gitu. Tapi enggak tuh. Dalam hadis hari tasrik hari untuk memperbanyak zikir, takbir, sholawat. Karena itu hari mulia. Syarah Sahih Muslim bernomor 18. Itu hadisnya. Ya. Nah itulah kenapa disebut hari tasrik. Ya. Karena itu amalan full. Penuh setelah dipotong dibagikan ya. Jadi menjemur daging kurban di terik matahari karena di masa silam tidak ada freezer. Ya kan? Nah, seperti saat ini yang ada biar daging itu awet. Daging itu dilakukan dengan dijemur supaya jadi dendeng, supaya bisa dibagikan ke 3 hari ke depan. Ya. Kalau hari tasrik tersebut hari makan dan minum, berarti ketika itu membagikan daging. Tidak dibolehkan 3 hari tasrik berpuasa. Hukumnya haram. Kapan yang nggak boleh puasa? 8. Idul Adha boleh makan setelah sholat Idul Adha. Hari tasrik nggak boleh puasa. Paham? Dapat fikih? Jelas? Dari mana pangkalnya? Sejarah. Jadi udah jelas ya. Inilah pendapat jumhur ulama seluruh mazhab mengiyakannya dan membenarkannya yang disampaikan tadi. Nah, keutamaan sekarang dijelaskan namanya Idul Adha dan hari tasrik ya, disebutkan dalam hadis Abu Daud menukuatkan inna ajamal ayami indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qari. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari Idul Adha yaumul qar, hari tasrik. An-nahar dan tasrik 4 hari itu. Ya. Hari tasrik tersebut yaumul qar tadi karena pada saat itu orang yang berhaji berdiam di Mina. Diam di Mina. Apabila dirinci mengenai keutamaan dari 3 hari tasrik ini, maka yang terbaik di antara 3 hari tersebut adalah hari tasrik. Yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang terakhir hari ketiga. Kita pahami tutup kaji Dzulhijjah. Bulan sepenuhnya Dzulhijjah. Nama bulan keberapa? 12 dalam kalender Hijriyah. Iya kan? Nah, kata Dzulhijjah berasal dari 2 kata. Dzul artinya pemilik. Hijjah artinya haji. Ya. Nah, bulan Dzulhijjah ada keistimewaan karena di bulan ini umat Islam melakukan ibadah haji dan ibadah kurban. Sama derajatnya. Duduk gak? Sama derajatnya. Itu rukun Islam kelima. Yang dikaitkan, sebenarnya semua rukun itu wajib. Yang dikaitkan separuh aja kalau nggak ada duit. Nggak boleh pergi ke sana, ke Mekah. Tapi sebetulnya ibadah kurban muakkad. Ditutupi dengan ibadah kurban. Idul Adha ngikuti kurban. Itu dia. Maka antum sama dengan haji. Oke, Allah sayang, bukti sayang. Kalau antum gak bisa kurban karena miskin banget. Antum sudah berkurban hakikatnya. Karena Nabi waktu berkurban 1/3 untuk pribadinya, ya, 1/3 untuk fakir, 1/3 untuk umatnya. Jadi antum dikurbankan Nabi nggak? Nggak mau sholawat sama Nabi,
Nggak ada istilah orang nggak kurban, cingkaha nggak dikurbanin sama Nabi. Begitu sayangnya Nabi lu. Kalau antum nggak selawat, tidak ada tawasul, ya udah kajinya ngaco. Bener gak? Karena antum juga udah dikorbanin, udah dibayarin tuh sama Nabi. Ratusan loh. Gimana nih? Wah enak nih. Gak perlu keruan ya, ini kebangetan sampilinya pula kan dikurban aja Nabi. Nah itu udah diagi ilmu jadi kelama diparui sih. Benar kan? Ada hadisnya tuh. Begitu sayangnya Nabi itu membuktikan motivasi kita jangan sepelekan juga Nabi dalam kurban itu. Penting tuh. Nah, Jul pemilik, hijah haji. Ya. Jadi antum Islam itu materinya nggak bisa dilaksanakan penuh, tapi antum sudah menjalani rukun 5. Dengan apa memahaminya? Dengan ilmu. Amal kurban. Buktinya mah, bacalah hadis Nabi itu. Wakilamu Nabi. Boleh ngomong gitu. Keren nggak tuh? Nggak bisa didebat loh. Iya kan? Benar. Ada yang mengerutu juga. Aris mengerutu, tidak bisa kurban. Dia tidak ada piti. Acendra mengerutu, nung cikui loh. Tidak sadar, terima kasih lah ke Nabi lah dikurbankan ya Nabi. Iya kan? Yang duduk belum kurban, yang piti tidak ada juga sebenarnya. Ya udahlah pede aja. Tapi karena makna ilmu ya Allah, yang dimintakan Allah nggak daging. Memahami ilmu. Berterima kasih kepada Rasulullah. Udah sama mau kurban nggak? Analogi. Berat bener sama materi ini sekarang. Aneh. Zulhijjah. Pemilik haji. Nyantum. Rukun kelima. Yang merupakan bagian penting dari agama Islam. Di samping sholat. Tiangnya sholat. Zulhijjah termasuk bulan istimewa jadinya. Banyak dalil. Maaf kalau diandong. Bisa ngalahin Ramadan. Kemuliaannya. Lebih banyak mana hadis sama ayat perintah puasa dengan kurban. Banyak kurban itulah. Di bulan Zulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sama Ramadan enggak? Bahkan lebih besar. Karena ngitung bulu aja udah pusing. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Sahrani layan kushani syahra aidin Ramadanu wadul hajatihi. Ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Bahkan ditambah keduanya 2 bulan hari raya dan bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Halo? 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Bukhari bernomor 1912, Muslim bernomor 1089. Rasulullah SAW menggandengkan bulan Zulhijjah dengan Ramadan. Motivasinya apa? Pahala amal di 2 bulan ini tidak berkurang. Amalin yang Anda sampaikan tadi. Seperti yang telah dijumpai di masyarakat. Ketika datang bulan Ramadan, masjid yang biasanya sepi, ramai kan? Bulan Ramadan ya, mendadak membludak. Jamaah subuh pun jadi ramai juga tuh. Yang umumnya dihadiri segelintir jamaah bisa menjadi puluhan orang kan? Tambahlah. Bahkan orang yang setahun tidak pernah ketemu masjid di rumah, tiba-tiba berada di paling depan. Itu Ramadan. Ya, ketika sholat jemaah. Kejadian seperti itu hanya kita jumpai jujur di bulan Ramadan aja kan. Nah,
banyak kaum muslim nggak sadar dalam ilmu. Ramadan kan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali bagian dari jasa besar para khatib menyampaikannya menarik motivasi ke masyarakat untuk menyemarakan Ramadan kan. Oh, berbondong-bondong lah taklid khatib menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah ketaatan. Bisa dikatakan Ramadan jadi bulan yang sangat semarak bagi kaum muslimin untuk beribadah. Sayangnya suasana semarak ibadah ini hilang, habis setelah Ramadan berlalu. Buktinya sekarang seolah bulan suci itu hanya itu aja, adanya ladang pala di bulan Ramadan saja. Padahal kalender Islam bulan Zulhijjah itu bulan yang utama, termasuk yang disebut Asyurul Hurum. Apa namanya? Asyurul Hurum, yaitu bulan yang dihormati atau bulan yang tidak boleh di dalamnya terdapat pertumpahan darah. Nggak boleh buat maksiat, nggak boleh ngeres, nggak boleh ngeluh. Paham? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah, bukan kata andong nih. Bulan Zulhijjah ini lebih keren nggak dari Ramadan? Ada di Quran. At-Taubah 36, baca tuh. Inna indah syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum zalikad dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sampai nggak perlu. Di situ ada yang disebut arba'atun hurum. Ya, ada 4 bulan yang mesti kita maknai. Penggawanya sebenarnya bulan Zulhijjah. Ya, imamnya. Jadi udah jelas ya. Orang Arab melakukan ibadah haji itu kan bentuk pelestarian terhadap ajaran Nabi Ibrahim SAW. Nenek moyang kan? Iya kan? Tapi diluruskan oleh Rasulullah SAW secara Islam kan? Ya. Bulan Zulhijjah ternyata ada 3 sakral yang mesti antum lakukan. Keajaibannya yang paling pokok. Jadi kalau rukunnya di bulan Zulhijjah itu yang tidak haji, yang paling sakral adalah 1. Paling sakral apa? Kata Nabi, 3 sakral itu kalau dilengkapi, pertama naik haji.
Kalau nggak bisa, kedua masuk berkurban. Kalau nggak bisa, yang ketiga antum puasa Arafah sehari. Duduk ini, baru tahu ya. Islam nggak kaku bro, tiga-tiganya praktekin. Mabok antum, habis duit tuh. Sapi mahal, nah naik haji nunggu kuota menghalangi, ya nggak bisa puasa, jangan jadi muslim lagi. Makanya sial terus hidup. Puasa Arafah tuh. Jadi puasa Arafah boleh kita melakukan, ya boleh lah, karena kita nggak bisa haji. Bener kan? Tanggal berapa? Apa makna 9 tuh? Rezeki antum banyak bro. Alah, nggak percaya. Itu sakralnya. Nah, maka antum balik nih supaya jangan paham. Itu antum balik nih. Udah. Besok gimana? Sanggup gak nih? Antum nggak minta duit. Allah nggak minta daging. Allah nggak perlu minta haji. Sanggup nggak puasa? Kenapa puasa Ramadan keren 30 hari sanggup? Karena embel-embel pahala, budaya, tradisi, segen sama orang pada puasa. Ikhlas gak tuh? Nggak apa-apa ya, antum ngaji gitu ya? Enggak ya, nggak apa-apa ya? Keren nggak ibadah kurban dimaknai? Harus kan? Kok antum minta daging, wajib potong, enggak kan? Antum suruh haji, enggak kan? Apa yang minta? Amalan Allah, puasa lah di Arafah. Di bulan Arafah, jangan ke Arafah, nggak ada duit antum. Jadi di antara kandungan ajaran Islam secara syariat jelas harus dipahami apa yang disebut syajarah riwayahnya. Aturan-aturan yang berupa perintah dan larangan di sana jelas. Kan jelas tuh. Tanggal berapa, bulan berapa yang nggak boleh melakukan maksiat. Apakah setelah itu boleh melakukan maksiat? Resikonya lebih tinggi di bulan itu, di hari itu, gitu. Ya. Ini kan Ramadan aja pikirannya. Padahal di situ ada darah. Iya kan? Makna darah tahu nggak? Bayarannya pedih. Ya, kontannya. Ya. Jadi ada perintah khusus dari Allah, dari Rasulnya. Dengan tata cara pelaksanaan adab, makanya bertolebul ilmi. Di sana ada sholat, ada zakat, ada puasa, khususnya Arafah, ada haji. Dasarnya mana sih? Globalnya. Ali Imran 97, baca Iwan. Kalau ingin kafahnya di Ali Imran, bermohonlah sampai ke puasanya penuh. Sholat, zakat, puasa, haji, berkurban, nah itu udah kafah tuh. Fi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'u ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda nyata di antara makam Ibrahim. Bagi barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini dong jelaskan sakralnya ya ayat tadi. Kurban itu ajaran syariat yang dimudahkan oleh Allah untuk mencapai makom Ibrahim. Tahu makom? Pada kurban makom Ibrahim apa tuh? Prioritasnya mencintai hanya kepada Allah. Gampang susah? Jujur ya, gampang susah. Antum doakan besok Ikhwan dapat istri cantik kaya, hilang makom kepada Allah. Dong doain Ikhwan Acendra selesai urusannya dapat 10 miliar, hilang makom Allah. Semua dapat kerja jadi konglomerat, hilang makom Allah. Mencintai hanya Allah, prioritasnya menjadi kedua, ditagih tuh. Sekarang udah tahu kalau antum belum berhasil, tandanya antum mesti mengejar makom Allah. Perintahnya kurban, cara paling pokoknya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hati minta kepada Allah, saya hanya bermohon karena Allah, saya hanya minta kun fayakunmu Allah, yang lainnya nafi. Duduk. Itu spiritualnya. Nah ini dong jelaskan, langsung ke share. Kalau nggak tuntas bacanya, pusing ngamalinnya. Udah besok nggak usah ngaji, itu aja. Etimologisnya yang antum sampaikan tadi udah jelas. Penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha secara syar'i, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu dalam sifat keserakahan kita. Seperti hewan unta, sapi itu hanya sublim, metafor. Karena metafor, karena sublim, Allah nggak butuh dagingnya. Hanya mengharap ridho Allah. Kalau antum mampu. Setelah sholat Idul Adha ada hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Itu di Ali Imran 1, 2, 3 sudah dijelaskan. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat karunia yang sangat banyak, maka sholatlah karena Rabbmu, dan berkurbanlah, bantu kurban, empati kurban, puasa 9. Sungguh orang yang membencimu akan terputus dari rahmat Allah. Semua kejoliman, semua kejahilan akan hilang. Semua, bukan kata andong, kata Quran. Dari ayat tadi, nanti baca aja tuh Ali Imran. Ya. Kita bisa memahami bahwa pertama redaksi berkurban itu diungkapkan dalam bentuk fi'il amri, perintah harus, bukan dipecah harus motong binatang. Pahami ilmunya. Yang paling pokok puasa tadi, duduk ya, yang juga dalam bentuk fi'il amr, kerja, bantu, bagikan. Yang kedua, perintah berkurban diungkapkan berdampingan dengan perintah sholat. Jangan macem-macem nggak sholat, berdampingan di ayat ini. Nggak kaci semuanya kalau nggak ada sholat. Kedua hal ini menunjukkan bahwa berkurban itu nempel dengan sholat, nempel dengan sosial. Di Al-Kautsar yang pertama kali Allah menyebutkan nikmat karunia sangat banyak Allah. Apa yang kamu susahkan? Fabi ai alai robikuma tukadziban. Sering lupa bahwa kita ini diberi nikmat banyak. Nikmat ini harus kita syukuri, jelas.
Berikan kepada yang lain, jangan pelit. Merasa kita susah, nggak bisa begitu hidup. Kalau begitu terus ya kena penggal terus, kena korban terus antum. Karenanya mensyukuri nikmat harta kekayaan yang sudah kemarin berlalu. Syukuri dengan adanya napas, tidak beli oksigen. Itulah ibadah sosial tersandarkan kepada ibadah ritual pada konsep kurban. Bila taufik wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amalan dan kita menjadi pintar berilmu dalam berkurban. Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.